Shalom teman-teman semua, kami akan mempresentasikan salah satu konflik SARA yaitu pemboman Katedral Makassar. Saya akan menjelaskan latar belakang dari pemboman gereja katedral ini. Untuk lokasinya, pemboman ini terjadi pada gereja katedral Makassar yang berada pada Jalan Kajaolalido, MH Tamir, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, lebih tepatnya pemboman ini terjadi pada gerbang pintu masuk untuk gereja katedral ini. Lalu untuk pihak yang terlibat terdapat dua pelaku, yaitu salah satunya Ibrahim Ibnu Andra yang merupakan anggota Jemaah Asharut Daulah atau JAD. Nah, JAD ini merupakan kelompok yang menolak agama Kristen karena isinya yaitu orang-orang yang beragama Islam. Untuk kronologinya, yaitu pada saat jam 10:25 WITA, itu misa kedua baru saja selesai digelar, sehingga beberapa jemaah yang telah selesai mengikuti misa kedua akan keluar dari gereja dan pulang, sedangkan beberapa jemaah yang akan mengikuti misa ketiga baru saja datang. Nah, pada saat itu kedua pelaku langsung datang pada pintu gerbang masuk gereja katedral. Namun di situ untungnya petugas keamanan telah melihat gerak-gerik yang mencurigakan sehingga mereka mencegah untuk kedua pelaku tersebut untuk memasuki gereja. Nah, pada saat petugas keamanan mencegah kedua pelaku tersebut, disitulah terjadi peledakan pada pintu gerbang masuk gereja katedral. Dampak sosial dari pemboman gereja katedral ini terdapat 20 orang yang menjadi korban di sini. Karena ini merupakan bom bunuh diri sehingga kedua pelaku tersebut tewas di tempat. Sedangkan untuk sisanya terdapat beberapa orang yang mengalami luka-luka. Namun untungnya setelah kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib, maka beberapa korban tersebut langsung dibawa untuk ditangani. Di antaranya yaitu terdapat 9 orang masyarakat, lalu terdapat 5 orang petugas keamanan di sana dan juga 4 orang jemaat yang baru saja mengikuti misa yang mengalami luka-luka ringan. Lalu untuk gerejanya sendiri itu tidak terkena dampak apa-apa karena pemboman tersebut terjadinya pada pintu gerbang. Selanjutnya adalah faktor penyebab. Yang pertama adalah pandangan agama yang salah dan ekstrim. Jadi pelaku tersebut itu tergabung ke dalam organisasi yang bernama Jamaah Ansarut Daulah atau yang biasa disingkat JAD. Organisasi JAD memiliki tujuan untuk tidak mentoleransi agama selain agama Islam karena organisasi tersebut menganut agama Islam. Kemudian organisasi tersebut juga memiliki pandangan agama yang salah dan berbahaya karena mereka berpikir boleh melakukan kekerasan demi agama karena mereka sudah dicuci otak dengan ajaran yang sangat sesat. Ini menunjukkan bahwa bagaimana orang bisa mengubah agama yang seharusnya mengajarkan cinta dan damai menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Faktor penyebab yang kedua adalah kebencian terhadap umat Kristen. Seperti yang setelah saya jelaskan pada faktor penyebab nomor 1, bahwa organisasi tersebut tidak ingin mentoleransi agama lain selain agama Islam. Jadi, pengumuman itu didorong oleh kebencian terhadap umat Kristen yang dianggap sebagai musuh. Kebencian dan intoleransi adalah akibat dari kejatuhan, di mana manusia gagal menghargai perbedaan yang terdapat di masyarakat. Selanjutnya, faktor penyebab nomor 3 atau yang terakhir adalah pengaruh buruk internet dan media sosial. Internet digunakan untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru, menunjukkan bagaimana alat yang seharusnya bermanfaat malah digunakan untuk tujuan yang jahat. Kemudian ada di analisis Undang-Undang Dasar. Di sini kelompok kami mengambil dua pasal. Yang pertama dari pasal 28E ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi, pasal ini merupakan cerminan nyata dari common grace, yaitu karunia Allah yang diberikan kepada semua umat manusia. Common grace adalah cara Allah memelihara dunia melalui penegakan keadilan, tatanan sosial, dan juga moralitas umum, meskipun dunia ini telah tercemar oleh dosa. Kebebasan yang dilindungi oleh pemerintahan Indonesia bukanlah hasil dari masyarakat itu sendiri, tetapi bagian dari karya pemeliharaan Allah
seperti yang tertulis pada kitab Efesus 2 ayat 8, yaitu sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Allah juga memberi manusia kemampuan untuk hidup secara berdampingan dan juga bermartabat. Yang kedua dari pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi pasal ini yang menjamin kebebasan beragama dapat dipahami sebagai wujud common grace Allah. Melalui common grace ini, Allah menahan ketidakadilan dengan memberi aturan yang melindungi setiap orang untuk beribadah sesuai keyakinannya tanpa paksaan. Negara dipakai Allah sebagai alat pemeliharaan sehingga keberagaman agama di Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai. Dengan demikian, pasal ini mencerminkan kasih Allah yang berlaku bagi semua manusia, menjaga keadilan dan juga mencegah penindasan. Sudut pandang Pancasila. Peristiwa pemboman di Makassar bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tindakan tersebut merenggut nyawa dan melukai sesama manusia. Yang kedua yaitu melanggar sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, sebab terorisme dapat memecah belah dan merusak persatuan bangsa, sehingga demikian pemboman jelas tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan persatuan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Solusi dan strategi. Pemerintah dan aparat perlu meningkatkan pengawasan ke rumah ibadah. Masyarakat diajak menumbuhkan toleransi melalui pendidikan dan kegiatan sosial bersama. Prinsip Imago Dei mengingatkan bahwa setiap manusia adalah gambaran Allah, sehingga hidupnya harus dihormati dan dijaga dengan kasih. Dengan demikian kekerasan dapat dicegah dan tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Yang terakhir adalah refleksi. Jadi pada kejadian pengeboman Gereja Katedral Makassar itu mencerminkan rusaknya harmoni penciptaan akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa yang dapat menimbulkan kekerasan dan kebencian. Jadi kami menghubungkan kejadian tersebut dengan satu ayat Alkitab, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 31 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik, tapi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa itu merusak hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan alam menjadi rusak. Tindakan pengeboman ini mencerminkan bagaimana kebencian dan kekerasan yang terdapat dalam hati manusia yang telah tercemar oleh dosa dapat menghancurkan kedamaian dan menimbulkan penderitaan terhadap sesama.